Kalau kemarin Romi itu hands on Galaxy A55 5G, nah sekarang giliran gue untuk hands on Galaxy A35 5G. Ya, jadi gue hari ini dapat undangan dari Samsung untuk mencoba langsung Galaxy A35 5G. Ini lagi megang yang warna lilac. Ada 3 warna Galaxy A35 5G. Ada warna navy, terus ada warna icy blue, dan satu lagi lilac. Nah, yang gue pegang ini warna lilac ini kelihatan seperti kayak warna ungu, agak ya pinky-pinky gitu ya. Ini cocok untuk perempuan, cocok untuk anak cewek nih sepertinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian desainnya. Ini untuk desainnya sendiri ini udah mengusung untuk Galaxy A series 2024 ya, dimana pinggirannya ini gabungan. Meskipun framenya ini kelihatannya mengotak, ini gabungan, jadi kayak ada sedikit lekukan untuk yang nggak mengotaknya, yang melengkungnya ya, di bagian si tombol power sama volume seperti ini, dan sisanya baru kelihatan mengotak. Dan ini sebenarnya hampir-hampir mirip dengan desain yang terdahulunya 2023, cuma di sini kelihatan agak lebih enak aja buat digenggamnya ya, jadi nggak terlalu tajam, nggak seperti pendahulunya. Nah, untuk framenya sendiri beda dari Galaxy A55. Galaxy A35 ini dia masih menggunakan frame yang plastik ya, dan di sini tuh nggak ada garis antenanya. Ini sebelah kanan ini ada tombol power sama volume, terus di bagian atas ini ada untuk SIM cardnya, terus di bagian atas sebelah kanan ini ada mic, dan di bagian bawah ada speaker dan mic sisanya ya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Dan ke bagian belakangnya, bagian belakangnya ini dilapisi sama Gorilla Glass. Cuma kita belum dikonfirmasi Gorilla Glass berapa. Yang pasti ini berbahan kaca. Dan untuk bagian depannya, displaynya ini udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Nah, upgrade yang berasa signifikan dari A34 ke A35 5G menurut gue ini ada di bagian depannya nih, di bagian displaynya nih. Selain dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus, layarnya ini sekarang kameranya itu udah pakai punch hole. Nah, kalau Samsung sebutannya adalah Infinity O. Nah, kalau yang sebelumnya kan Infinity U, atau ya kita bisa bilang dengan sebutan water drop. Nah, sekarang dia udah pakai punch hole, posisinya di tengah, dan ukurannya menurut gue sih lumayan, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, tapi ya udah asik lah pokoknya jadinya ngeliat layar bagian depan. Nah, lanjut untuk bodinya, selain dia udah dilapisi dengan Gorilla Glass Victus, tentunya Galaxy A35 5G juga ini udah dapat IP rating 67 ya, sama dengan Galaxy A55-nya. Jadi lumayan nih kalau misalkan lagi musim hujan seperti ini, kehujanan, kebasahan, dan harusnya udah aman banget. Nah, balik lagi kita ke bagian displaynya. Ini displaynya menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, terus refresh rate-nya itu 120 Hz, dan ukuran displaynya ini 6,6 inci. Nah, kalau kita lihat di sini bagian bezelnya, kalau menurut gua sedikit aja nih bagian bawah lebih tebal, dan kalau dibandingkan dengan Galaxy A55-nya, ini kelihatan di sini kelihatan tebalnya tuh di bagian framenya. A55 tuh lebih tipis, dan ini hampir simetris sih menurut gue. Cuma bagian bawah aja sedikit lebih tebal, dan menurut gue ini masih dalam kategori yang sangat-sangat wajar. Bukan Samsung namanya kalau misalnya displaynya tuh yang ecek-ecek ya. Udah pasti HP ini punya display dengan kualitas yang bagus. Gue cek ya di Widefine untuk sertifikasinya itu udah Widefine L1 DRM infonya. Jadi kalau misalnya dipakai buat nonton Netflix itu udah support untuk resolusi yang Full HD, dan juga udah support HDR. Dan untuk YouTube juga gue udah cek itu juga bisa ya untuk play konten di 4K 60 dengan playbacknya yang HDR juga. Nah, yang jadi pelengkapnya adalah speakernya. Selain displaynya bagus, speakernya juga udah stereo. Jadinya kalau dipakai buat bermultimedia itu bakalan nyaman-nyaman banget. Nah, sekarang kita ke bagian spesifikasi. Nah, kalau menurut gua nih ya, di Galaxy A series ini, A35 ini menurut gua upgrade yang lumayan signifikan, karena apa yang dipunya dari speknya A35 5G ini sama kayak A54 tahun lalu, dan harganya pun ya A35 gitu, bukan A5 gitu ya. Jadi spesifikasi yang digunakan sama A35 5G ini menggunakan Exynos 1380 dengan pabrikasi 5 nanometer, terus RAM-nya itu 8 GB, dan pilihan storage-nya ada yang 128 dan 256. Kalau kita lihat dari skor Antutu yang didapat A54 tahun lalu ya kurang lebih ada di atas
500 dan 600 ribuan, dan itu lumayan oke sih secara performanya. Nah, sekarang kita ke bagian softwarenya. Di sini dia udah pakai One UI 6.1 yang berbasis Androidnya tuh Android 14 di security patch di bulan Februari 2024. Harusnya sih ada update ya, cuma belum gua update di sini. Harusnya sih udah bakalan mau keluar update-nya karena ini udah bulan Maret. Harusnya cepet ya untuk One UI ya. Untuk security-nya yang biasanya ada di flagship sekarang turun ke Galaxy A series. Yang kemarin ke A55 dan sekarang ke A35 5G ada juga nih versi Knox yang terbarunya. Nah, dia ada fitur ya secure folder, terus ada fitur yang private sharing. Jadi kalau di quick share, sekarang kan quick share ada di semua Android termasuk yang private sharing namanya. Jadi kalian tuh bisa ngirim file pakai quick share itu dengan mode yang lebih terjaga, mode privat. Terus di situ bisa disetting juga kayak ada timernya, kayak ada timingnya. Misalkan file itu akan hapus dengan sendirinya dalam waktu 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Kalian bisa setting nanti di pilihannya pada saat nge-share. Next kita ke bagian kameranya. Ini kameranya dengan setup 3 kamera di bagian belakangnya ini masih sama ya. Cuma ada peningkatan di main kameranya. Main kameranya sekarang udah 50 megapiksel. Kalau sebelumnya kan 48 megapiksel dan ada OIS-nya di sini. Terus kamera ultrawide-nya ini 8 megapiksel dan satu lagi adalah makro 5 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya ini masih di 13 megapiksel. Nah, untuk sampel-sampel foto dan juga videonya kita lihat aja berikut ini. Oke, jadi ini contoh rekaman videonya. Langsung ya tes di kondisi yang cukup low light. Ini resolusinya pakai yang UHD 4K 30 fps. Dan dari viewfinder ini stabil sih dari viewfindernya ya. Wih, mantap videonya Mang. Stabil sih. Dan sekarang ini contoh perekaman kamera depannya sama ya di resolusi yang 4K 30 fps maksimumnya. Coba nih sambil turun tangga. Stabil cuy. Dan Samsung harusnya bisa pindah-pindah ke kamera depan ke kamera belakang. Nah, ini pindah ke kamera belakangnya. Cuma karena settingannya ini 4K 30 jadi nggak bisa pindah ke ultrawide-nya ya. Ultrawide-nya ini 8 megapiksel jadi belum bisa 4K. Nah, ini sampel ultrawide-nya. Ultrawide-nya hanya di 1080 di 30 fps saja. Jadi kalau kalian setting di 1080 30 fps itu bisa pindah-pindah ke semua lensanya. Oke, jadi kita ke bagian akhirnya yaitu harga. Nah, berapa harganya dari A35 5G ini? Untuk yang base model yang 8128 itu dibanderol 4999 dan untuk yang 256 itu dibanderol 5499. Nah, tapi karena ada promo dari Samsung nih ya sampai tanggal 17 April 2024 itu ada double storage. Jadi kalau kalian pilih yang 128 itu dapatnya yang 256. Ini promo kayak di flagshipnya Samsung ya, sebelumnya ada di Galaxy S series, sekarang turun juga nih promonya ke Galaxy A series, khususnya buat yang baru ini Galaxy A35. Oke, sekian video kali ini, makasih buat yang udah nontonin, jadi kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.